Assalamualaikum. Lanjut lagi ngerjain latihan soalnya. Kali ini kita mau bahas elastisitas. Oke, kita lanjutkan latihan soal SIMAK UI dan UM-UGM-nya terkait dengan elastisitas. Yang pertama, kita mau bahas ini dia ya. Ada soal UM-UGM 2015, kodenya 641. Seorang peneliti melakukan analisis statistik dan mendapatkan hasil bahwa fungsi permintaan terhadap barang X berarti ya udah kita diketahui dulu ya di sini aja ya. Berarti diketahui nih. Diketahuinya fungsi barang X-nya Qd sama dengan 400 min 0,5 P. Nah, didasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa elastisitas harga dari barang X bersifat. Nah, keterangannya cuma kayak gini doang, ditanyakan dia elastisitas apa gitu, elastisitas. Kalau seperti ini berarti kita pakai penggambaran untuk bikin kurva dulu ya. Q sama dengan 400 min 0,5 P. Jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan, kita hitung dulu. Q sama dengan 400 min 0,5 P. Berarti 400 min 0,5 P-nya 0 ya. Berarti Q-nya sama dengan 400 dikurangi 0, Q-nya sama dengan 400. Berarti udah ketahuan nih. Q-nya 400. Gimana kalau sebaliknya? Diketahuinya Q sama dengan 400 min 0,5 P. Nah, kalau tadi kan jika P-nya 0. Ini sekarang kebalik. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan, kita cari tahu dulu nih. Q sama dengan 400 min 0,5 P. 0 sama dengan 400 min 0,5 P. P-nya pindah ruas, 0,5 P sama dengan 400. P-nya sama dengan 400 dibagi 0,5. Berarti P-nya sama dengan 800. Berarti udah tahu nih. Ya, Q, P. Berarti kita bikin kurvanya. Nah, kurva di ekonomi yang vertikal adalah price, yang horizontal adalah Q. Ketika P-nya 0, Q-nya 400 di sini ya, misalnya. Ketika P-nya 0, berarti kan P0 Q-nya nempel aja ya. Ketika Q-nya 0, P-nya adalah sekitar berapa? 800. Berarti ketika digambarin ini kurvanya. Nah, seperti ini adalah kurva yang inelastis. Dan inelastis pun ini udah ketahuan banget ya, karena dia sebenarnya kurang dari 45 derajat sih, atau bisa ketahuan sih P-nya itu lebih besar daripada Q-nya, atau inelastis itu kalau ciri-ciri yang lainnya adalah persentase perubahan delta Q-nya akan lebih kecil daripada persentase perubahan delta P, maka P-nya lebih besar. Ini adalah inelastis. Ada nggak jawabannya inelastis? Inelastis ada, berarti yang ini jawabannya adalah yang E gitu ya, yang inelastis. Soal berikutnya UMBPT 2014, ujian masuk bersama perguruan tinggi 2014, kode soalnya 592. Pada saat harga, berarti diketahui dulu ya. Diketahui pada saat harga P1 sama dengan 9.000 per kilogram. Jumlah permintaan kan berarti Q ya. Q1-nya sama dengan 400. Sedangkan pada harga berarti ada P2. P2-nya 10.000. Permintaan turun berarti ada Q2. Q2-nya adalah 380. Q2-nya 380. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai elastisitas. Nah, kalau seperti ini, masukin dulu rumus elastisitasnya. E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta itu perubahan, Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P1 per Q1. Q2 dikurangi Q1, 380 dikurangi 400. P2 dikurangi P1, 10.000 dikurangi 9.000. Dikali P1-nya 9.000, Q1-nya adalah 400. Masukin ya. Ini min 20 per 1000 dikali 9.000 per 400. Coba kita sederhanakan. Ini kali samping sih sebenarnya, tinggal dikali aja.
Ini seperti ini. Terus 2 ini 1, ini 2. Ya udah. 9 kali 1 9. Ini dibagi 2-nya 20 ya. Dibagi 20. Berarti berapa nih? Ini minus ya. Minus 9 dibagi 20 minus 0,45 gitu kan. Berarti E-nya adalah minus 0,45. Dalam elastisitas 0,45 kan, dalam elastisitas berlaku harga mutlak, berarti E-nya 0,45. Nah, E-nya kurang dari 1. Ini adalah inelastis. Jadi ada nggak nih jawabannya inelastis? Ternyata jawabannya ada. Yang ini jawabannya adalah yang B. Lanjut berikutnya, UM-UGM 2009, kode soalnya 941. Diketahui fungsi permintaan barang X Ki D adalah 200 min 4P. Maka dapat disimpulkan ketika P sama dengan 20. Oke, yang ditanyakannya adalah elastisitasnya seperti apa. Nah, rumus elastisitas E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Yang diketahuinya itu fungsi Q. Jika yang diketahuinya fungsi Q, berarti delta Q per delta P-nya adalah turunan pertama fungsi Q. Turunan pertama fungsi Q-nya, Q aksen. Ini kan pangkat 1 ya, berarti yang minus 4 gitu ya. Dikali P1 per Q1. Ini kan 1 dikali minus 4 minus 4, satunya pangkat 1 dikurangi pangkat 1 kan pangkat 0, minus 4 dikali P pangkat 0 berarti minus 4 dikali 1, ya udah minus 4. Minus 4 dikali P1 nya mana? Ini 20. Q1 nya mana? Belum ada kan? Berarti cari Q1. Cari Q1. Caranya Q sama dengan 200 min 4P. Kalau mau nyari Q1 pakai P1. P-nya kan cuma ada 1 ya. Memang 200 kali 4 dikurangi 4 dikali 20. Berarti 200 dikurangi 80. Q1-nya sama dengan 120. Masukin nih ke sini. Berarti Q1-nya 120. Berarti E-nya berapa nih? E-nya jadinya berapa ya? Ini 1, ini 6. Berarti min 4 per 6. Berarti min 2 per 3. Min 2 per 3 kan? Berarti E-nya adalah min 0,667. Berarti E-nya sama dengan 0,667. E-nya kurang dari 1 berarti inelastis. Ada nggak nih inelastis? Ada, berarti yang ini jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya UMB, ujian masuk bersama 2011, kode soalnya 263, barang inferior. Nah, barang inferior itu adalah barang yang ketika pendapatannya naik, jumlah barang yang dikonsumsi itu turun. Berarti kalau mau pakai simbol ini ya, barang yang ketika yieldnya naik, jumlah barang yang dikonsumsinya adalah turun. Itu namanya adalah barang inferior. Kita lihat lagi. Kalau pendapatannya naik, jumlah barang yang dikonsumsinya turun, yang satu naik, yang satu turun, berarti ini sifatnya adalah negatif. Maka yang nomor ini jawabannya apa? Pendapatan yang negatif, penawaran yang negatif, elastisitas silang bukan ya, elastisitas pendapatan yang negatif. Jadi yang ini jawabannya adalah yang A. Simak UI 2012 kode 814. Apabila diketahui kenaikan harga kedelai, berarti ini ya, diketahui harga itu kan P, kenaikan itu berarti dia perubahan. Terus pakai persentase berarti persentase P-nya adalah, lihat, sebesar 3%. Berarti 3% naik ya.
naik. Terus apalagi nih? Menyebabkan penurunan kuantitas berarti persentase Q, persentase. Berapa penurunannya? 6%. Tapi dia adalah turun. Terus maka besarnya koefisien elastisitas permintaan. Nah, kalau seperti ini, kalau elastisitas pakai persen kan persentase del kaki dibagi persentase delta P. Nah, kalau turun tuh sebenarnya harganya nanti minus ya, karena dia turun, dia harganya minus. Kalau positif mah biasa aja. Berarti minus 6% dibagi 3%. Harusnya kan minus 2%. Tapi kan kalau dalam elastisitas harga mutlak ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang elastis gitu. Kita lihat jawabannya. Kalau di pilihan gandanya akhirnya opsinya itu dibalikan ke perhitungan awal, berarti jawabannya ini. Tapi kalau dilihat dari sifatnya ini gitu ya, E-nya persentase perubahan delta Q akan lebih besar daripada persentase perubahan delta P. Ini adalah barang yang elastis. Tapi kalau yang inelastis, E sama dengan persentase perubahan delta Q akan lebih kecil daripada persentase perubahan delta P. Itu adalah yang inelastis. Ada lagi juga ketika E-nya persentase perubahan delta Q sama dengan persentase perubahan delta P, itu disebutnya elastisitas yang uniter. Kemudian ada lagi E-nya ketika persentase perubahan delta P-nya tidak ada alias 0, ini nanti hasilnya adalah elastis sempurna. Satu lagi ketika E-nya hasilnya persentase perubahan delta Q-nya yang 0, itu adalah yang inelastis sempurna. Gitu ya. Jadi nomor ini yang ini ya, jawabannya yang elastis. Yang nomor B, yang B. Soal berikutnya, UM-UGM 2004, nomor soalnya 332. Diketahui hubungan antara jumlah barang A, jumlah barang ya, berarti ini QA, dan jumlah barang B, berarti ini adalah QB. Yang diminta berarti ini ngomonginnya adalah permintaan gitu ya. Dan ternyata barang A kayak gini kan, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 5. Berarti ini artinya gimana nih nulisnya ya? QA-nya itu naik. Oke, diketahui dulu deh. Diketahui ternyata ini terkait dengan permintaan. Dan kita sudah simpulkan bahwa QA-nya itu naik. Kemudian barang B, berarti ini QB ya, 10 ke 8, 8 ke 6, 6 ke 4. Berarti ini QB-nya tuh turun. Berarti QB-nya turun. Pertanyaannya, hubungan antara barang A dan barang B itu hubungannya apa? Oke. Ini lagi ngebahas permintaan. Masih ingat gak hukum permintaan? Hukum permintaan, D itu demand ya. D itu adalah demand. Atau bahasa lainnya permintaan. Hukum permintaan, ketika harganya naik, P itu di ekonomi nggak akan berubah. Dia adalah price atau harga. Jumlah barang, Q adalah quantity. Quantity itu adalah jumlah barang. Jumlah barang yang diminta itu turun. Ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta itu naik. Ini hukum permintaan ya. Berarti kalau mau kita detailkan dari yang ini gitu ya, kita detailkan ya. QA-nya itu naik. Berarti kalau barang A naik, harga barang A itu adalah turun. Satu lagi berarti QB-nya turun. Nah, berarti itu terjadi ketika harga barang B itu naik sesuai dengan
hukum permintaan. Sekarang katanya hubungan antara jumlah barang A dan jumlah barang B itu hubungannya apa? Kita mau bahas elastisitas silang. Kalau tadi kan elastisitas pendapatan ya sebelumnya. Elastisitas silang itu ada dua barang. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Komplementer nih, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nih, kita bahasakan substitusi. Contoh ini apa ya? Misalnya substitusi itu pulpen. Misalnya A pulpen digantikan oleh B itu pensil. Berarti ketika harga pulpen itu naik, kan beralih kan pada beli pensil. Nah, permintaan terhadap pensil naik. Karena kan pada beli pensil ya. Tapi ketika harga pulpen turun, ya udahlah pada beli pulpen, permintaan terhadap pensil jadi turun. Jadi kalau barang substitusi ini kan, ini adalah hubungannya yang satu naik, satu turun, ini ada hubungannya positif. Positif ya. Satu lagi, selain substitusi, elastisitas silang itu ada barang komplementer. Komplementer itu barang pelengkap. Barang pelengkap. Contoh barang pelengkap misalnya X dan Y. Misalnya apa ya? Oh iya, misalnya HP dan pulsa atau kuota lah ya. Ketika harga HP naik, kan nggak pada beli HP, permintaan terhadap kuota turun. Tapi ketika harga HP turun, banyak nih yang beli HP, permintaan terhadap kuota naik gitu. Nah, ini hubungannya barang komplementer itu yang satu naik satu turun, ini adalah bersifat negatif. Nah, kalau seperti ini apa? Kita lihat. Barang A sama barang B ya. Berarti kita P-nya PA, P-nya PA. Ketika harga A turun, nah, Q-nya pakai yang QB. QB-nya turun. Yang satu turun sudah jelas ini adalah barang apa? Substitusi dengan elastisitas silangnya yang positif. Jadi ini adalah barang substitusi. Jawabannya A. Soal berikutnya, Simak UI 2012 kode soal 822. Jika pendapatan Santi 5 juta, berarti ketika Y-nya sama dengan 5 juta, maka Santi akan menggunakan angkutan umum. Berarti ini pakai angkot gitu ya. Nah, sebagai modal transportasi ke kantornya. Namun, ketika pendapatan Santi meningkat, berarti ketika Y-nya menjadi 10 juta, Santi menggunakan mobil pribadi sebagai moda transportasinya. Berarti dia pakai angkotnya menurun kan? Menurun. Soalnya kenapa? Diganti sama mobil. Nah, ini bisa dikatakan kalau yang seperti ini, ketika pendapatannya naik, penggunaan terhadap barangnya jadi turun. Masih ingat di soal sebelumnya? Ini adalah terkait dengan barang inferior. Barang yang ketika pendapatannya naik, penggunaan barang tersebut adalah turun. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan kembali ya latihan soal UM UGM dan Simak UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.